Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Suatu waktu dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau keluar dari rumahnya dan ingin menyeberang ke masjid yang saat ini kita kenal dengan Masjid Nabawi. Ketika beliau sampai di dalam masjid tersebut, beliau mendapati para sahabatnya membentuk dua kelompok majelis. Majelis yang pertama, ada beberapa sahabat beliau yang berkumpul di sudut masjid. Mereka melakukan zikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kelompok yang lainnya juga membentuk sebuah majelis di mana para sahabat tersebut melakukan kegiatan kajian fikih terkait dengan kajian hukum-hukum Islam. Jadi ada dua majelis yang terjadi di dalam masjid itu. Yang pertama adalah majelis zikir, yang kedua adalah majelis ilmu. Lalu kemudian Nabi mendatangi satu persatu. Pertama Rasulullah mendatangi yang namanya majelis zikir. Setelah itu Nabi bergeser ke tempat yang namanya majelis ilmu, dan disinilah Rasulullah kemudian duduk bergabung dengan para sahabat-sahabatnya. Setelah dua kegiatan ini selesai, salah seorang sahabat Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, yang manakah yang utama dari dua majelis ini?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya dua majelis ini kedua-duanya adalah utama, tetapi yang lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya, dia menunjuk kepada yang namanya majelis ilmu." Alasannya apa, Bapak Ibu sekalian? Salah satu alasannya, kata beliau, zikir adalah suatu perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia atau umat Islam dimanapun berada dan dalam waktu apapun itu. Di masjid kita bisa berzikir, di kantor kita bisa melakukan zikir, di sekolah kita bisa berzikir, bahkan di pasar kita bisa melakukan zikir. Kita lagi duduk-duduk kita bisa berzikir, dalam keadaan berdiri kita pun bisa berzikir, bahkan dalam keadaan terbaring pun kita bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun juga. Tetapi ketika itu yang namanya majelis ilmu adalah sesuatu yang tidak setiap waktu kita bisa temukan. Hari ini pun di masjid kita ini mungkin tidak setiap hari kita bisa melihat atau mendapatkan yang namanya majelis ilmu, kecuali mungkin pada saat ini ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Itu artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sebuah majelis ilmu adalah sesuatu yang cukup penting di pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ada hal yang perlu kita ingatkan pada diri kita semua masing-masing, bahwa hari ini di tengah maraknya atau di tengah canggihnya teknologi ya saat ini, melalui media sosial kita bisa menyaksikan dan mengakses kapan saja yang namanya majelis-majelis zikir atau kajian-kajian Islam, meskipun itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kuota. Apa yang ingin kami sampaikan? Yang ingin kami ingatkan bahwasanya tidak semua apa yang kita lihat di media sosial itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun itu benar di dalam Islam, tapi tidak semua hal yang benar itu cocok untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya di Indonesia dan Kabupaten Pinrang ini. Sesuatu yang terjadi di luar daripada Indonesia ini mungkin adalah sesuatu yang benar, tetapi ketika itu diadaptasi dan dimasukkan di Indonesia mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan bangsa kita Indonesia. Oleh karena itu kita harus pandai memilih dan memilah mana sesuatu yang kira-kira bisa kita lakukan yang kemudian tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena agama dan Islam mengajarkan kepada kita menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pendamai, menjadi sesuatu yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada umat Islam tetapi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, setiap ada hal atau sesuatu yang baru yang dimungkinkan bisa menimbulkan konflik, maka sebaiknya kita hindari hal tersebut. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait
dengan perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Terkadang ada satu hal yang cukup penting yang sebenarnya kita sering lupakan. Apa itu? Itulah yang disebut dengan niat. Di dalam sebuah hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap hal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang akan kita kerjakan, kata Nabi, maka sebaiknya perbuatan itu diawali dengan yang namanya niat. Kenapa? Karena niat inilah adalah salah satu yang akan menentukan hasil daripada apa yang kita perbuat. Dalam sebuah definisi disebutkan, yang dimaksud niat itu adalah tekad untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Itulah niat. Oleh karena itu, di tengah masyarakat kita ini terkadang ada dua hal yang kita temukan. Ada yang mengatakan jama bawa niolo munrito pesiniana. Angkato masyarakat tamakada yang penting niatna. Imunrito pesi jama-jamanna. Ini dua hal yang berbeda, tetapi dua hal ini adalah sesuatu yang keliru bagi kita. Kenapa? Karena semestinya pekerjaan dan niat itu adalah dua hal yang saling berbarengan. Pekerjaan setidaknya harus kita mulai dengan yang namanya niat. Bahkan dalam ilmu fikih, Bapak Ibu sekalian, disebutkan, para ulama fikih kita mengatakan bahwa niat adalah sesuatu yang paling penting dalam setiap perbuatan ibadah. Sebab ibadah yang tidak disertai dengan niat, kata ulama kita, ibadah itu dianggap tidak sah. Itulah pentingnya daripada niat. Jadi sekali lagi, niat ini akan menentukan perbuatan manusia. Apakah perbuatannya itu berakhir dengan yang namanya ibadah atau bernilai ibadah, ataukah pekerjaan yang kita lakukan ini nilainya bukan ibadah. Contoh, saat ini misalnya kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian. Berpuasa itu adalah menahan diri dari yang namanya makan, dari yang namanya minum, dan seluruh hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu puasa. Tapi ada orang yang ketika melakukan puasa dimulai dengan niat semata-mata kepada Allah dan mengharapkan ridha dari Allah. Maka orang yang berniat seperti ini, puasanya insya Allah akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga saudara kita yang melakukan hal yang sama. Kita sama-sama berpuasa dan menahan diri dari makan dan minum, tetapi mereka tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena niatnya mereka berpuasa itu semata-mata karena ingin menurunkan berat badannya atau diet. Ini sama-sama berpuasa, Bapak Ibu sekalian, tetapi niatnya berbeda sehingga hasil yang didapatkan pun berbeda. Itulah yang dimaksud dengan niat, Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya sekali lagi kami sampaikan, niat ini adalah merupakan tekad. Jadi motivasi kita untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan itulah yang kemudian akan menguatkan kita dalam melakukan sebuah perbuatan. Imam Al-Ghazali dalam sebuah karyanya Mukasyafatul Qulub, beliau mengangkat sebuah kisah. Kisah ini menceritakan tentang seorang lelaki dari Bani Israel. Dalam kisah itu disebutkan, lelaki ini dikenal sebagai lelaki yang taat dan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah berkeluarga, tetapi dalam kisah ini disebutkan lelaki ini kehidupannya adalah di bawah garis kemiskinan. Suatu waktu di kampung lelaki ini ada kelompok yang menyembah pohon. Lalu sampailah kabar itu kepada lelaki tadi. Setelah mendengarkan ini, lelaki ini emosi. Micai, ada yang ingin mengotori kampung kita. Apa yang terjadi? Nale wase-wasena. Lalu kemudian dia berniat untuk kemudian meneban pohon yang disembah oleh orang-orang tersebut. Tapi sebelum sampai di tempat itu, dia dicegat oleh seorang lelaki yang parubaya, yang dalam kisah itu disebutkan lelaki ini sebenarnya adalah iblis yang berubah wujud menjadi seorang laki-laki tua. Hidup baik. Lalu kemudian lelaki ini mengatakan, "Mengapa engkau menghadang saya?" Lalu orang tua ini berkata, "Ken rokomello." Nasa saya ingin pergi menebang pohon yang disembah oleh orang-orang itu. Lalu iblis yang berubah wujud menjadi laki-laki, orang tua ini mengatakan, "Aja natalau. Apakah mereka mengganggumu?"
Kalau mereka tidak mengganggumu, tidak usah kau pergi. Akhirnya terjadilah pertengkaran Bapak Ibu sekalian, dan berakhir dengan perkelahian. Dan ketika mereka berdua berkelahi, pemuda tadi atau laki-laki tadi ini yang taat kepada Allah, dia berhasil mengalahkan orang tua tadi dan membanting orang tua tersebut. Tapi yang namanya iblis Bapak Ibu sekalian, dia tidak sampai situ akalnya. Dia tidak sampai di situ. Dia berusaha untuk terus menggoda lelaki tadi. Akhirnya apa? Dia temukanlah satu hal yang bisa menggoda lelaki tadi. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, bagaimana kalau setiap harinya saya berikan kepada kamu 2 dirham dengan catatan kau mengurungkan niatmu untuk menebang pohon itu. Apalagi kamu ini orang miskin, tentu butuh yang namanya uang. Pemuda ini berpikir Bapak Ibu sekalian, tentu kalau mau pikir ini berarti dia sudah mulai tergoda. Akhirnya dia pulang kembali. Tidak jadi dia pergi untuk menebang pohon itu. Keesokan harinya dalam kisah ini, begitu dia buka pintunya, dia lihat di depan pintunya ada uang 2 dirham. Maka senanglah laki-laki tadi, dia ambillah uang itu. Hari kedua dia kembali mendapatkan 2 dirham, dia ambil kembali uang itu. Tetapi pada hari ketiga dia tidak mendapatkan 2 dirham di depan rumahnya. Hari keempat dia tidak lagi menemukan. Maka pada hari kelima, karena dia merasa marah, merasa ditipu oleh orang tersebut, maka dia kembali mengambil kapaknya, lalu kemudian menuju kepada pohon yang akan ditebangnya. Sebelum sampai di situ, hidup si Polekortomatoir. Lalu kemudian mereka kembali bertengkar, dan pertengkaran itu berakhir dengan yang namanya perkelahian. Tetapi ketika mereka melakukan perkelahian, apa yang terjadi? Laki-laki yang taat tadi kemudian dikalahkan dan dibanting kembali oleh orang tua tersebut. Lalu laki-laki ini bertanya, apa yang menyebabkan saya bisa kalah dari engkau padahal engkau sudah tua? Lalu iblis yang berubah tadi menjadi laki-laki, orang tua tersebut menyatakan, saya bisa mengalahkanmu. Yang pertama, ketika engkau mengalahkan saya, niatmu semata-mata ikhlas karena Allah demi akhirat. Tapi ketika ini saya mampu mengalahkanmu karena niatmu tidak lagi karena Allah, tapi niatmu hanya karena dunia. Anda kecewa karena saya tidak lagi memberikan kepada kamu uang yang saya janjikan. Inilah niat yang dimiliki seseorang, dan niat itulah kemudian yang akan menjadikan seseorang menjadi kuat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian mendukung niat yang kita miliki ini, maka niat itu harus didukung oleh 2 hal setidaknya. Apa itu? Yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah doa. Usaha tanpa doa tentu hasilnya kurang berberkah. Sebaliknya doa yang tanpa dibarengi dengan usaha, rasa-rasanya sulit untuk kemudian kita hasilkan apa yang kita inginkan. Jadi usaha dan doa adalah 2 hal yang saling terkait. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini berniat, misalnya angka teman niat saya ingin pergi haji. Mungkin kita pernah mendengarkan mubalik mengatakan, kalau kita sudah berniat yang baik, lalu kemudian kita tidak sempat melakukan apa yang kita niatkan, maka niat itu tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini yang terjadi. Apa itu? Dia ingin menipu malaikat. Yang penting meniak bawan nih, yang penting pura ini catat. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan niat yang sampai Bapak. Niat itu perlu dibarengi dengan usaha. Sebagai contoh tadi, kalau kita berniat untuk naik haji, kalau hanya sekadar berniat tidak melakukan sesuatu, maka niat ini belum sampai kepada Allah. Tapi kalau kita sudah berniat dan berusaha untuk melakukan sesuatu, apa itu? Setelah kita berniat untuk pergi haji, tugas selanjutnya adalah kita melakukan usaha. Apa itu? Kita lengkapi surat-surat kita. Kita fotokopi KTP, KK dan sebagainya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita melakukan setoran awal di bank-bank yang ada di sekitar kita. Lalu setelah itu keluarlah nomor porsi. Setelah keluar nomor porsi, kita menunggu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah kita lakukan, lantas kemudian karena sesuatu hal kita tidak bisa naik haji, mungkin karena kita sakit, atau mohon maaf mungkin karena kita meninggal, maka orang yang seperti ini meskipun dia tidak naik haji, tetapi niatnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasa tahu angka makada ia sangi haji ustaz pangobi, itu panggilan Tuhan, tidak bisa dipaksakan. Maka raka tuang saya panggilan
Tapi nigatona melo mau bikin ada yang ketemuan daftar. Kalau kita ingin dipanggil oleh Allah, maka kita perlu berusaha mendaftarkan diri. Barulah kita menunggu. Inilah yang dimaksud dengan niat yang akan diterima oleh Allah ketika dibarengi dengan yang namanya usaha. Setelah itu apa? Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya niat kita yang telah kita usahakan itu bisa sampai dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, terkadang ada juga di antara saudara-saudara kita yang mengatakan, "Aga pije para lunner padongangir." Bukankah kita manusia ini telah diberikan takdir oleh Allah? Setiap hal yang kita kerjakan itu sudah menjadi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sehingga mereka mengatakan, untuk apa lagi kita berdoa? Takdir Bapak Ibu sekalian, benar adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Tetapi apakah takdir itu bisa berubah? Boleh. Apa yang tidak bisa berubah ketika Allah menghendaki sesuatu? Tetapi tentu Allah akan mengubah sesuatu ketika ada permintaan dari hambanya. Pada motoi Pak, masjid kita ini kalau ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah tidak akan memberikan bantuan kalau tidak ada permintaan berupa proposal dari masjid kita ini. Begitulah prosedur daripada doa. Kita meminta kepada Allah, permintaan itulah yang kemudian akan diolah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ini sering saya contohkan, tapi tidak masalah saya ulangi kembali di tempat ini. Saya contohkan, misalnya Pak Ketua, mohon maaf, di belakang ada Pak Ketua Takmir. Alena Pak Ketua rencananya sebentar pagi ini beliau akan berangkat ke Makassar. Itu rencananya. Tapi ternyata menurut takdir yang Allah tetapkan, beliau nanti ketika pergi ke Makassar, di baru nanti beliau ban mobilnya akan meletus. Itu takdir Pak, dan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi beliau sebelum dia keluar dari rumahnya, dia berdoa dan meminta kepada Allah, "Ya Allah, lancarkanlah perjalananku, mudahkan perjalananku sampai kepada tujuan." Beliau berdoa. Alhasil apa yang terjadi? Ketika beliau berangkat menuju ke kota Makassar, tiba-tiba setelah sampai di kota Barru, ternyata takdirnya datang. Mobilnya beliau meletus. Kalau ini terjadi, pertanyaannya adalah, apakah doanya beliau tidak diterima oleh Allah? Tentu kita akan berpikir, dene terima Pak Dongana, magai, dan sabab betul betul banda. Tapi ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Boleh saja takdir tetap terjadi, tetapi di satu sisi doa kita juga diterima oleh Allah. Apa yang terjadi? Benar ban mobilnya beliau meletus di tengah perjalanan di kota Barru. Tetapi ketika ban mobilnya itu meletus, ternyata meletus persis di depannya Press Bank. Magari coba Nepal lawangan nonroy, tentu mah susah. Tapi karena doanya diterima, maka Allah mudahkan. Ketika ban mobilnya meletus, maka itu meletus persis di depannya Press Bank. Inilah manfaat daripada doa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, usaha dan doa sekali lagi adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dan sebagai umat Islam, ketika kita lagi tidak percaya dengan yang namanya doa atau permintaan kepada Allah, maka ulama mengatakan orang yang tersebut adalah termasuk orang-orang yang sombong, yang merasa diri tidak lagi mempercayai, tidak membutuhkan lagi yang namanya Tuhan. Sementara orang yang sombong, kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seorang hamba, kata Nabi, apabila di dalam hatinya ada walaupun sedikit yang namanya sifat sombong. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu selanjutnya, setelah dua hal tersebut kita lakukan, kita sudah berniat dibarengi dengan usaha dan doa, maka tugas selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah sabar. Sabar ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya kita umat Islam. Kita coba lihat bagaimana para nabi dan rasul, mereka berhasil melewati seluruh rintangan dan musibah. Itu karena apa? Karena ada kesabaran yang dimiliki di dalam hati mereka semua. Itulah sebabnya sehingga Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan, kadal halimu ayyakuna nabiyya, yaitu tasabara ece depina mencaji Nabi. Artinya apa? Sebenarnya pada dasarnya yang membedakan kita antara Nabi itu hanya dalam persoalan kesabaran. Jadi perbedaan kita dengan Nabi ini sebenarnya hanya sedikit Bapak Ibu sekalian.
Kalau Nabi itu sedikit-sedikit ibadah, kalau kita ini ibadahnya sedikit. Kalau Nabi itu makan sedikit, kalau kita ini sedikit-sedikit makan. Jadi ternyata perbedaan kita dengan para Nabi itu hanya sedikit, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadal halimu ayyakuna nabiyya, orang yang sabar itu kata Nabi, sedikit lagi dia menjadi Nabi. Artinya apa? Inilah hal yang kita perlukan dalam setiap hal yang kita lakukan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita awali dengan niat, lalu kemudian kita usahakan, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah. Setelah itu kita bersabar menunggu hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan segala hal yang kita niatkan dalam kehidupan kita ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niat kita dalam bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang akan keluar sebagai orang-orang muttaqin, itu pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang bisa kami bagikan pada kesempatan subuh hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada subuh hari ini, mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini senantiasa diridai oleh Allah dan kita kembali melakukan aktivitas sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل خير وفتنة وبؤس ودير إنك ولي كل خير ومؤت لكل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا ثابتا راسخا ويقينا خالصا صادقا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila Allahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.